Rosi, wanita sederhana yang bahagia menikah dengan Basrul, suami mapan dan lembut. Namun setelah di PHK, Basrul berubah, tenggelam dalam judi online, pinjaman ilegal, dan kekerasan, menyeret keluarganya ke jurang utang. Putus asa, Rosi menumbalkannya melalui ritual gelap dengan menaruh sesajen di bawah bantal. Basrul tewas misterius malam itu. Sejak itu, Rosi bergelimang harta, tapi makhluk gaib bertaring mulai menuntut tumbal baru. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Rosi masih ingat betul bagaimana pertemuan pertamanya dengan Basrul terjadi begitu alami, begitu sederhana, namun mengikat kuat. Waktu itu, ia hanya seorang kasir di toko buku kecil di pusat kota, dan Basrul adalah pelanggan tetap yang selalu datang tiap hari Sabtu. Dia sopan, wangi, dan pembawaannya teduh. Tak butuh waktu lama sebelum Basrul memberanikan diri meminta nomor Rosi, dan lebih cepat lagi waktu berjalan hingga mereka berdiri bersanding di pelaminan, disaksikan keluarga dan teman yang menyanyikan doa-doa kebahagiaan. "Rosi, aku akan jadi suami yang kamu banggakan," kata Basrul malam itu, sesaat setelah akad. Senyumnya lebar, matanya jernih, dan pelukannya hangat. Rosi tersenyum malu-malu. Dalam hatinya, ia mengamini setiap janji yang terucap. Ia yakin, inilah hidup yang selama ini ia impikan. Basrul bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan ekspor. Gajinya lebih dari cukup untuk membiayai kehidupan mereka yang sederhana tapi nyaman. Mereka membeli rumah kecil di pinggiran kota, yang cukup luas untuk ditanami mawar dan melati kesukaan Rosi. Setiap pagi, Basrul mencium kening Rosi sebelum berangkat kerja, dan setiap malam ia pulang dengan senyuman dan cerita-cerita hangat tentang hari-harinya. Hidup mereka seperti cuplikan kisah dari novel roman. Bahagia, penuh kasih, dan terasa utuh. Bahkan ketika mereka belum dikaruniai anak di tahun pertama, Rosi tetap merasa cukup. "Mungkin nanti, kalau waktunya tepat," ucap Basrul menenangkan, sembari menyuapkan puding buatan Rosi ke mulutnya. Hari-hari berjalan seperti mimpi yang panjang. Rosi menata rumah, belajar memasak dengan lebih serius, dan bahkan membuka toko online kecil yang menjual kerajinan tangan. Basrul, meskipun sibuk, selalu menyempatkan diri membantu Rosi memotret barang dagangannya. "Biar jualanmu makin laris," katanya sambil tertawa. Namun sebagaimana semua mimpi, tak ada yang abadi. Suatu malam, Basrul pulang dengan wajah pucat. Ia duduk di sofa tanpa membuka sepatu, pandangannya kosong. Rosi yang tengah menyiapkan makan malam, menghampiri dengan bingung. "Kamu kenapa, Mas?" Basrul menatap istrinya lama, sebelum akhirnya berkata lirih, "Aku dipecat Ros." Rosi membeku. Sendok di tangannya jatuh ke lantai. Tapi ia segera menenangkan diri, mencoba tetap tersenyum. "Nggak apa-apa, Mas. Kita cari jalan. Rezeki Allah luas." Namun, hari-hari setelah itu mulai terasa berbeda. Basrul menjadi pendiam. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, menatap layar ponsel berjam-jam. Ia mulai ikut-ikutan investasi online yang menjanjikan keuntungan kilat. Saat Rosi bertanya, ia hanya menjawab pendek, "Ini cara cepat dapat uang lagi." Uang tabungan perlahan terkuras. Bahkan emas kawin Rosi pun dijual dengan alasan untuk modal tambahan. Basrul mulai suka membentak. Kadang, ketika kalah dalam judi online-nya, ia membanting piring atau melempar gelas. Tak jarang suara-suara keras terdengar dari dalam kamar saat malam hari. Suara makian, kadang diikuti isakan. Rosi bertahan. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase. Bahwa Basrul akan berubah kembali jadi pria lembut seperti dulu. Tapi kenyataannya,
setiap hari Basrul makin jauh dari dirinya. Ia mulai memukul meja, lalu dinding, hingga suatu malam, tangannya menyentuh pipi Rosi. Itu adalah malam pertama Rosi menangis dalam diam. Utang pun datang, tak diundang. Pinjaman online berdatangan seperti burung gagak mencium bangkai. Mereka mengancam lewat pesan dan telepon. Bahkan suatu hari, seorang pria tak dikenal menggedor pintu rumah sambil membawa surat tagihan. Rosi merasa malu, ketakutan, dan tersudut. Basrul? Ia hanya tertidur di sofa sambil memeluk botol bir murahan. Di tengah kehancuran yang pelan tapi pasti, Rosi mulai merasa hampa. Rumah yang dulu penuh canda tawa kini, seperti liang gelap yang menelan jiwa. Ia mulai berpikir hal-hal aneh. Ia duduk berjam-jam menatap lilin, membaca tulisan-tulisan tua dari forum-forum gelap yang ia temukan di internet. Tentang pesugihan, tentang tumbal, tentang sajen. Dan untuk pertama kalinya, terbersit sebuah pikiran. Mungkinkah semua penderitaanku akan berakhir, jika Basrul tak ada? Ia menggeleng cepat kala itu. Tak mungkin. Ia bukan orang seperti itu. Tapi benih itu sudah tertanam, tumbuh dalam diam, dipupuk oleh luka-luka yang semakin dalam. Basrul yang dulu penuh kasih kini, hanya bayangan suram dari dirinya sendiri. Dan Rosi, yang dulu penuh harap, kini hanya wanita terpuruk yang duduk sendiri di dapur sambil menahan air mata. Namun malam itu, ketika Rosi menutup pintu kamar, ia menyentuh bantal Basrul sambil berbisik pelan. Kalau kau tak bisa berubah, maka aku yang akan mengubah semuanya. Dan di luar sana, angin malam berdesir lebih dingin dari biasanya. Sejak malam Rosi menatap bantal suaminya sambil berbisik lirih, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Bukan secara drastis, tapi perlahan, seperti kabut yang menyelimuti pandangan sedikit demi sedikit. Basrul, pria yang dulu menjadi sumber kebahagiaannya, kini lebih pantas disebut sebagai sumber penderitaannya. Dan semua itu semakin nyata setiap pagi Rosi membuka mata dan mendapati pria itu masih tergeletak di sofa dengan napas berat dan bau alkohol menyengat. "Ros, pinjam uangmu sebentar," kata Basrul suatu pagi, suaranya serak dan nadanya tinggi, tanpa tatap mata. Rosi yang sedang menyeduh kopi hanya menoleh sebentar. "Uang dari mana, Mas?" "Semua sudah habis." "Jangan sok nggak punya. Itu toko online MU pasti masih ada hasilnya." Basrul membentak. Tangannya menyambar cangkir kopi dari tangan Rosi, membuat sebagian isinya tumpah ke meja. Rosi menghela napas, menahan emosi yang menggelegak. Tak ada gunanya berdebat dengan pria yang tak lagi berpikir jernih. Semua usaha Rosi selama ini, dari menyulam, menjahit, sampai menjual kerajinan tangan secara online, selalu habis dipakai Basrul untuk mengejar mimpi palsunya, menang judi online. Padahal sudah berkali-kali Rosi memohon agar suaminya berhenti. Tapi Basrul seolah telah kehilangan akal sehat. Dari judi online, ia terjerat pinjaman online. Awalnya hanya 1 aplikasi, lalu 2, lalu 5. Lama-lama lebih dari 10. Bunga mencekik, dan para penagih utang mulai datang ke rumah. Rosi pernah melihat tetangganya memandang curiga, terutama setelah 2 pria berjaket kulit berdiri di depan pagar sambil berteriak-teriak menyebut nama Basrul. Puncaknya adalah malam ketika salah satu penagih datang dengan nada mengancam. "Kalau nggak dibayar minggu depan, kita datangi lagi. Tapi bukan cuma rumah yang kita rusak ya, Buk. Bisa orangnya sekalian." Pria itu menyeringai, meninggalkan Rosi menggigil di ambang pintu. Rosi mengunci pintu rapat-rapat malam itu. Tubuhnya gemetar, bukan karena cuaca, tapi karena ketakutan yang menyesakkan dada. "Basrul?" Ia malah tertawa mendengar ancaman itu.
Mereka cuma nakut-nakutin doang, Ros. Biasa itu, trik lapangan. Lalu ia kembali menatap layar ponselnya, berjudi. Dada Rosi seperti dipukul keras. Matanya basah. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Semua pintu seolah tertutup. Tak ada keluarga tempat bersandar. Orang tuanya sudah meninggal. Saudara kandungnya jauh dan jarang memberi kabar. Ia hanya punya Basrul, atau setidaknya pernah punya. Tapi pria itu sudah mati dalam bentuk lain, digantikan oleh sosok kosong yang hanya tahu mengisap harapan. Dan saat itulah bisikan dari dalam dirinya kembali terdengar. Kalau kau ingin semua ini berhenti, kau sudah tahu caranya. Awalnya Rosi menepis. Ia melawan. Ia menangis berhari-hari. Tapi suara itu tak pernah benar-benar hilang. Suara yang muncul ketika malam sunyi, saat lampu-lampu padam dan dunia hanya berisi dengung cicak dan detik jam dinding. Suara yang membisikkan satu kata, tumbal. Rosi mulai mencari tahu lebih dalam. Ia membaca forum-forum aneh di internet, tulisan-tulisan kuno dalam bahasa Jawa yang membicarakan tentang pengikat kekayaan melalui korban nyawa. Ia bahkan menemukan video lama di kanal gelap yang menjelaskan tata cara penyerahan jiwa untuk mendapatkan kemakmuran instan. Ada satu kesamaan dari semua sumber itu, korban haruslah orang terdekat yang hidupnya telah menyatu dengan pelaku. Dan penyerahan itu harus dilakukan dengan sadar, melalui niat dan sajian khusus. Suatu malam, Rosi memberanikan diri pergi ke pasar malam. Ia mencari benda-benda yang disebutkan dalam tulisan. Bunga kantil, minyak misik hitam, kain mori kecil, dan telur ayam kampung ganjil jumlahnya. Semuanya ia simpan di dalam laci lemari, disembunyikan di balik tumpukan pakaian. Setiap malam, Rosi semakin yakin. Setiap malam pula Basrul semakin jauh dari manusia. Ia memaki lebih sering, tidur lebih lama, dan jika bangun pun hanya untuk marah-marah, meminta uang, atau bermain judi. Rosi bahkan pernah mendapati suaminya berbicara sendiri di kamar mandi dengan suara yang menyeramkan. Sampai suatu malam, Basrul mendekatinya sambil membawa pisau dapur. "Kalau kamu nggak bisa bantu, buat apa jadi istri?" teriaknya sambil menancapkan pisau ke meja, hanya beberapa senti dari tangan Rosi. Itu malam terakhir Rosi menangis. Keesokan harinya, ia mandi sebelum subuh, memakai baju terbaiknya, dan menyiapkan sarapan. Ia bahkan mencium tangan Basrul dan mengajaknya makan malam bersama seperti dulu. Basrul sempat heran, tapi kemudian tertawa puas. "Nah, gitu dong Rosi. Jangan banyak protes, hidup dinikmati aja." Malam itu, Rosi diam-diam membuka laci lemari, mengeluarkan sajen yang telah ia susun rapi dalam kain putih. Dengan tangan gemetar namun mantap, ia meletakkannya di bawah bantal Basrul saat suaminya mandi. Lalu ia masuk dapur, menuangkan susu hangat seperti biasa, dan tersenyum pada suaminya ketika ia duduk di ranjang. "Selamat tidur Mas," ucap Rosi manis. Basrul hanya mengangguk malas, lalu rebah dan tertidur pulas. Dan malam itu, keheningan rumah mereka mulai berganti. Bukan dengan suara nyamuk atau kipas angin, tapi dengan tarikan napas berat yang bukan milik manusia. Malam itu, rumah mereka begitu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seperti enggan menyentuh udara. Rosi berdiri di ambang pintu kamar, menatap suaminya yang sudah tertidur pulas di atas ranjang. Basrul tampak damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Tak lagi mengigau, tak lagi meracau, tak lagi marah-marah karena kalah judi atau ditagih utang. Ia hanya diam. Di bawah bantal tempat kepala Basrul terbaring, Rosi menyelipkan gulungan kain putih kecil berisi bunga kantil, sisa rambutnya sendiri, minyak misik,
dan beberapa lembar uang receh yang dibungkus dengan tulisan aksara Jawa kuno yang ia salin dari internet. Sajen itu diletakkan dengan hati-hati, persis seperti petunjuk yang ia hafal mati. Langkah-langkah Rosi terasa ringan ketika ia menjauh dari ranjang. Di ruang tamu, ia duduk dalam gelap, menatap nyala kecil lilin yang ia letakkan di meja kopi. Cahaya lilin menari-nari di matanya, bayangannya memanjang ke langit-langit. Sesekali, angin sejuk dari jendela terbuka mengelus pipinya. Tapi udara malam ini berbeda. Dinginnya bukan menyegarkan, melainkan menusuk. Ia tak tahu berapa lama ia duduk di sana. Jam di dinding berdetak lambat, seolah waktu ikut menahan napas. Hingga suara keras terdengar dari kamar. Seperti tubuh besar jatuh menghantam ranjang atau lantai. Rosi menegakkan badan, tubuhnya menegang. Ia menanti dengan dada berdebar. Hening kembali, hanya suara angin yang berdesir seperti bisikan di daun telinga. Lalu, suara itu muncul lagi. Suara retakan kayu, seperti kaki ranjang yang patah. Kemudian suara, napas berat. Tapi bukan seperti orang yang mengorok, melainkan suara hewan besar yang tengah mengembuskan udara dari rongga hidung, panjang dan berat. Rosi berdiri, tubuhnya gemetar. Ia melangkah perlahan menuju kamar, menahan napas tiap kali papan lantai berderit di bawah kakinya. Pintu kamar terbuka setengah. Dari celahnya, cahaya remang lampu kamar menyemburat samar. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok itu, besar. Tak masuk akal. Tubuhnya seperti gumpalan bayangan hitam yang memadat menjadi makhluk setinggi hampir langit-langit kamar. Kulitnya kelabu kehitaman, seperti abu pekat, bertekstur kasar. Matanya merah menyala seperti bara. Dan gading. Ya, makhluk itu bertaring panjang ke bawah, seperti gajah, namun dengan wajah menyerupai tengkorak manusia berlidah panjang. Ia berdiri membungkuk tepat di sisi ranjang, di atas tubuh Basrul yang terbaring kaku. Rosi menahan jeritan. Teriakan itu hanya tercekat di tenggorokan, tertahan oleh rasa takut yang membekukan seluruh tubuh. Makhluk itu menoleh perlahan ke arah Rosi. Dan saat pandangan mereka bertemu, terdengar suara dalam, bergema, dan seolah berasal dari perut bumi. Tumbal diterima. Lalu sosok itu menghilang, seolah menguap ke udara. Tak ada asap, tak ada angin, hanya keheningan yang mendadak menyakitkan telinga. Rosi berlari ke ranjang. Dan di sana, tubuh Basrul terbaring kaku. Matanya terbuka lebar, membelalak, seperti menyaksikan sesuatu yang tak mampu diucapkan. Bibirnya sedikit terbuka, dan napasnya tak ada. Rosi menyentuh tangannya. Dingin. Sangat dingin. Ia menyentuh dadanya, tak ada detak. Tubuh Basrul seperti patung es. Matanya tak mengedip, tubuhnya tak bergerak. Ia telah tiada. Rosi tersungkur. Ia ingin menangis, namun air matanya tak keluar. Ia ingin menjerit, namun tak ada suara. Ia hanya memeluk tubuh suaminya, yang dulu ia cintai, yang kini menjadi korban. Pagi harinya, ambulans datang. Polisi, tetangga, dan petugas medis memenuhi rumah. Semua mengira Basrul meninggal karena serangan jantung mendadak. Tak ada bekas kekerasan, tak ada tanda-tanda pembunuhan. Bahkan dokter forensik pun hanya mengangkat bahu. Kematian mendadak. Bisa karena stres atau riwayat penyakit yang tak terdeteksi, ujarnya. Rosi hanya mengangguk. Ia menggelar tahlil, menerima ucapan belasungkawa, dan memandangi jasad suaminya masuk ke dalam liang lahat dengan kepala tunduk dan wajah tanpa ekspresi. Di balik tudung hijabnya, pikirannya berputar. Bukan soal duka, tapi tentang apa yang akan terjadi setelah ini.
Karena malam setelah Basrul dikubur, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Rosi membuka dompet dan mendapati uang yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Tabungan yang kosong, entah bagaimana, menunjukkan saldo jutaan. Tokonya, yang selama ini sepi, mendadak dibanjiri pesanan. Bahkan ada seorang pria tak dikenal yang menghubunginya untuk menawar rumah dengan harga 2 kali lipat. Semuanya datang begitu cepat. Dan malamnya, ketika Rosi menutup mata untuk tidur, ia mendengar suara langkah berat dari loteng. Langkah itu seperti kaki besar yang menghentak perlahan. Dan suara napas berat kembali terdengar. Tumbal diterima. Tapi belum selesai. Rosi membuka mata dengan tubuh basah oleh keringat. Di ujung ranjangnya, tak ada siapa-siapa. Tapi di udara, tercium bau amis bunga kantil dan tanah basah. Dan ia tahu, ia baru saja membuka pintu yang tak bisa ditutup kembali. Hari-hari setelah kematian Basrul seolah berubah menjadi mimpi indah bagi Rosi, setidaknya di siang hari. Setelah bertahun-tahun hidup dalam tekanan, kekerasan, dan utang, kini segalanya terasa lapang. Tanpa kerja keras, uang mengalir ke rekeningnya. Ia mendapatkan warisan dari asuransi kematian Basrul yang dulunya tak disadari, lengkap dengan tambahan pesanan toko online yang meningkat drastis. Bahkan salah satu pelanggannya mengirimkan bonus besar, katanya karena produk Rosi membawa energi positif. Rosi membeli mobil kecil, memperluas rumah, dan mempercantik interiornya. Ia tidak terlalu banyak bertanya kenapa semua ini bisa datang begitu cepat. Dalam hatinya ia tahu, ini bagian dari kesepakatan. Tapi, ia juga mencoba membungkam suara hatinya dengan logika. Mungkin ini memang balasan dari Allah setelah semua penderitaan. Namun, malam-malamnya berkata lain. Setiap kali Rosi menutup mata, suara langkah itu datang lagi. Pelan, berat, menghentak lantai. Seperti makhluk besar berkaki 4 yang berjalan mondar-mandir di atap rumah. Kadang terdengar juga dari arah dapur. Kadang dari dalam lemari. Dan selalu, suara itu diiringi bisikan serak. Tumbal, belum selesai. Awalnya Rosi mencoba mengabaikan. Ia pikir mungkin ini bagian dari rasa bersalahnya. Ia memperbanyak doa, membaca Al-Fatihah untuk arwah Basrul, menabur bunga di makamnya setiap Jumat. Tapi suara itu tak pernah pergi. Seminggu setelah harta pertama datang, mimpi-mimpi buruk mulai menghampiri. Dalam tidurnya, Rosi kerap melihat dirinya berada di sebuah hutan sunyi, hanya diterangi bulan merah darah. Di sana, ia melihat makhluk itu, tinggi, bertaring, berkulit gelap dan kasar, duduk di atas singgasana dari tulang. Di sekitarnya, tubuh-tubuh manusia tanpa wajah merangkak dan mengerang, seolah merintih meminta tolong. Dan makhluk itu berkata, "Beri aku jiwa, atau kau akan menjadi salah satu dari mereka." Rosi terbangun dengan teriakan tertahan, tubuh berkeringat dingin. Jantungnya berdegup liar, dan mulutnya kering seperti kapas. Ia pikir itu hanya mimpi. Tapi keesokan harinya, ia mendengar kabar bahwa tetangganya, Pak Haji Mansur, yang sering menegur Basrul karena kelakuannya, meninggal mendadak saat tidur. Tak sakit, tak ada keluhan apapun sebelumnya. Wajahnya pun ditemukan membelalak dengan mulut terbuka, mirip seperti saat Basrul meninggal. Rosi langsung pucat. Ia ingat betul, malam sebelum Pak Haji meninggal, ia sempat merasa kesal karena pria itu menyindir bahwa harta yang datang cepat itu, seringnya dari jalan setan. Dalam hati Rosi sempat berkata, andai dia tahu rasanya jadi aku, mungkin dia juga bakal menukar nyawa siapapun demi tenang. Apakah, hanya dengan niat itu saja, makhluk itu mengambilnya? Hari-hari berikutnya, Rosi makin dicekam ketakutan.
Suara di malam hari makin sering. Sekali waktu, ia bahkan melihat bayangan hitam besar di ujung lorong rumahnya. Bayangan itu diam, lalu perlahan menjulurkan lidah panjang menjilat dinding. Saat Rosi menyalakan lampu, ia menghilang begitu saja. Tapi semua terbayar oleh kekayaan. Rumah Rosi makin megah. Ia membeli perhiasan, tanah, bahkan sempat diliput media lokal karena menjadi janda sukses. Orang-orang memujanya, meminta nasihat darinya, menyanjungnya bak selebritas kecil-kecilan. Namun Rosi tahu betul, di balik senyum dan kilau emas di lehernya, jiwanya seperti diseret setiap malam. Makhluk itu mulai lebih sering berbicara dalam mimpinya. Tak hanya meminta tumbal, tapi mulai menyebut nama-nama. Dewi, anak itu manis. Beri aku dia. Dewi adalah keponakan Rosi, gadis kecil berusia 8 tahun yang kerap main ke rumah. Rosi sangat menyayanginya. Permintaan itu membuatnya mual. Ia menjerit dalam mimpi, menolak dengan sekuat tenaga. Tapi makhluk itu hanya tertawa, lidahnya menjulur sampai ke dada. Jika bukan dia, maka kau sendiri yang kubawa. Dan semua hartamu akan menyusulnya ke neraka. Rosi terbangun sambil menangis malam itu. Pagi harinya, ia membuang seluruh sajen yang pernah ia simpan. Ia bakar bunga kantil, robek kain mori, dan mencuci semua tempat tidur hingga tak beraroma. Tapi malamnya, makhluk itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Suaranya muncul dari balik cermin kamar tidur. Tak semudah itu Rosi, tak semudah itu. Rosi mulai kehilangan kendali. Ia berhalusinasi di siang hari, melihat bayangan hitam di tengah keramaian pasar. Ia mendengar tawa serak saat mandi. Bahkan saat sedang makan, ia menemukan belatung dalam nasi padahal baru dimasak. Ia sadar, ia harus melakukan sesuatu. Sesuatu yang bukan bersifat duniawi. Bukan lagi soal buang sajen atau bakar benda gaib. Ia harus kembali ke asal. Ke Yang Maha Kuasa. Dengan tubuh menggigil dan hati penuh dosa, Rosi mendatangi masjid tua di ujung desa. Di sana, ia menemui Ustadz Rahmat. Seorang alim yang dikenal sering membantu mereka yang kerasukan atau mengalami gangguan gaib. Rosi tak peduli lagi pada gengsi atau citra. Ia menangis, bersujud di hadapan sang ustadz, dan berkata pelan, "Pak Ustadz, saya sudah berbuat kesalahan besar. Saya tumbalkan suami saya untuk kaya." Wajah Ustadz Rahmat berubah tegang. Tapi ia tak menghakimi. Ia hanya menunduk dalam, dan berbisik, "Anda harus bertaubat Bu Rosi. Karena makhluk itu, tak akan berhenti sampai Anda sepenuhnya kembali kepada Tuhan." Dan malam itu, prosesi rukyah pun dimulai. Suasana masjid tua itu terasa berbeda malam itu. Hening, sakral, dan berat. Udara di dalam ruangan begitu dingin, meski tak ada kipas atau AC menyala. Ustadz Rahmat duduk bersila di hadapan Rosi, yang kini mengenakan mukena putih, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Di sekeliling mereka, 5 santri dewasa membentuk lingkaran, masing-masing menggenggam Al-Quran. Ustadz Rahmat mengangguk pelan. "Kita mulai Bu Rosi. Tetap ikuti saya. Jangan melawan. Jangan takut. Apapun yang terjadi, ingat ini semua karena Allah mengizinkan engkau untuk kembali." Rosi menutup mata. Bibirnya mulai bergetar membaca istighfar perlahan. Air mata mengalir di pipinya. Di hatinya, ada campuran rasa takut, malu, dan lega. Akhirnya ia sampai di titik ini, tempat di mana ia ingin benar-benar bebas, meski harus kehilangan segalanya. Bacaan ayat suci pun dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suara lantang Ustadz Rahmat menggema di ruangan.
Setiap lafaz ayat yang dilantunkan seperti menghantam udara, membuat ruang masjid seperti bergetar halus. Ketika lantunan surat Al-Baqarah ayat 15 dibacakan, tubuh Rosi mulai menggigil. Bukan karena kedinginan, tapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang memberontak. Tangannya mengepal, kemudian jari-jarinya menegang. Lehernya perlahan menegang, dan dari bibirnya terdengar erangan kecil, lirih seperti orang kesakitan. Matanya masih terpejam, namun wajahnya perlahan berubah kaku. Ustadz Rahmat melanjutkan bacaan dengan lebih lantang, kini masuk ke ayat kursi. Tiba-tiba Rosi mengangkat kepalanya dengan cepat. Wajahnya berubah. Senyumnya melebar tak wajar, dan matanya kini melotot, bola matanya mengarah ke atas, hanya putih yang tampak. Suaranya berubah parau, seperti keluar dari rongga dalam yang tak manusiawi. Berhenti. Dia milikku sekarang. Ustadz Rahmat tetap tenang. Santri di sekelilingnya mulai bersiap, beberapa mengencangkan posisi duduknya. Salah satu dari mereka mulai membaca zikir pelan-pelan. Rosi menggeram, lalu mendesis seperti binatang. Aku beri dia kemewahan. Aku beri dia semua yang ia inginkan. Dan sekarang kalian mau ambil dia dari tanganku. Tubuh Rosi mulai bergetar hebat. Lalu mendadak ia tertarik ke belakang. Seperti ada sesuatu yang mencengkram tubuhnya dan mencoba menariknya menjauh dari lingkaran ruqyah. Salah satu santri menahan kakinya, yang kini seperti menendang-nendang tanpa kendali. Ustadz Rahmat menoleh. Kuatkan zikir kalian. Teruskan ayatnya. Suara ruqyah kembali menggema. Semakin keras, semakin kuat. Rosi menjerit. Tidak. Dia milikku. Mulut Rosi terbuka lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. Dari mulutnya, suara tawa bergema, tawa yang dalam, menakutkan, dan disertai aroma busuk seperti bangkai basah. Tiba-tiba, lampu masjid padam. Gelap total. Namun bacaan ayat tak berhenti. Salah satu santri menyalakan senter dari ponsel, dan dalam cahaya redup itu, di belakang Rosi, samar-samar tampak sosok besar. Kepala menjulang dengan gading panjang, tubuh seperti terbuat dari asap hitam pekat. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Ustadz Rahmat. Makhluk itu meraung. Kalian tidak bisa ambil dia. Tumbalnya belum lengkap. Dia masih milikku. Ustadz Rahmat menatap balik dengan tenang. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memiliki hamba Allah kecuali dengan izinnya. Ia menengadahkan tangan. Ya Allah, jika benar Rosi telah bertaubat, maka bebaskan ia dari perjanjian gelap ini. Putuskan ikatannya, dan bakarlah segala yang menjeratnya. Ia kemudian meniup air yang sudah dibacakan ayat suci, dan memercikannya ke arah Rosi. Seketika itu, tubuh Rosi menegang. Lalu, berteriak keras, panjang, hingga menggema ke seluruh ruangan. Suara itu bukan suara manusia. Itu suara makhluk yang sedang terbakar. Cahaya aneh berkelebat di udara, seperti asap yang berputar dan melengking. Dan tiba-tiba, sosok hitam besar itu menghilang, meledak menjadi kilatan bayangan yang terhisap entah kemana. Lampu masjid kembali menyala. Rosi terkapar. Nafasnya tersengal, tubuhnya lemas seperti habis berenang berjam-jam. Matanya terbuka perlahan. Pandangannya buram. Tapi untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, tidak ada suara berat. Tidak ada langkah. Tidak ada bayangan. Ia menangis, kali ini bukan karena ketakutan, tapi karena bebas. Hari-hari berikutnya adalah perjalanan baru bagi Rosi. Harta yang dulu datang tiba-tiba, kini mulai menghilang. Saldo rekeningnya kosong tanpa penjelasan. Rumahnya,
Tanpa sebab, terbakar satu malam karena korsleting. Ia hanya menyelamatkan diri dengan mukena di punggung. Perhiasannya lumer, toko online-nya diblokir. Semua menguap secepat datangnya. Namun ia tidak marah. Ia tidak protes. Karena kini, tidur Rosi tenang. Tak ada langkah. Tak ada suara. Setiap subuh, ia ke masjid. Setiap malam, ia sujud dan meminta ampun. Ia tahu, Allah tidak pernah tidur, dan kasih sayangnya jauh lebih besar daripada semua harta dan janji makhluk gaib. Dan meski hidupnya sederhana sekarang, Rosi merasa jauh lebih kaya. Langit pagi itu abu-abu. Kabut tipis menggantung rendah di antara atap-atap rumah warga desa. Di sebuah rumah kecil berukuran sederhana, Rosi duduk bersimpuh di atas sajadah, bibirnya terus bergetar membaca Al-Quran. Suaranya pelan, namun penuh makna. Setiap lafaz yang keluar dari mulutnya bukan sekadar bacaan, tapi penebusan atas dosa-dosa masa lalu yang nyaris menenggelamkan jiwanya. Sudah 2 bulan sejak malam ruqyah itu. Sejak ia terbebas dari cengkeraman makhluk gaib yang dulu menjanjikan kekayaan, hidupnya berubah drastis. Rumah besar yang dulu berdiri megah kini hanya tersisa puing-puing hangus. Tabungan yang dulu penuh, kini kosong. Tak ada lagi mobil, tak ada perhiasan. Hanya sebuah rumah kontrakan mungil di pinggir desa, dindingnya dari kayu, beratap seng, dan lantainya beralaskan tikar anyaman. Namun untuk Rosi, rumah ini lebih hangat daripada segala kemewahan yang pernah ia miliki. Ia hidup dengan sederhana, mengambil pesanan jahitan kecil-kecilan dari tetangga. Beberapa warga desa, yang dulu menjauh karena merasa iri atau curiga, perlahan mulai kembali dekat. Mereka melihat perubahan dalam diri Rosi, matanya yang dulu dingin, kini hangat. Senyumnya yang dulu kaku, kini tulus. Tapi Rosi tahu, jalan tobat tak selalu lurus dan lapang. Malam-malamnya tak lagi sehoror dulu, namun sesekali, mimpi buruk itu kembali. Bukan makhluk bertaring atau suara serak, tapi bayangan Basrul, suaminya, yang duduk di pojok kamar dengan mata melotot dan tubuh membiru. Dalam mimpinya, Basrul tak bicara, hanya menatap Rosi dalam-dalam. Kadang, ada darah mengalir dari matanya. Rosi akan terbangun dengan jantung berdebar dan keringat dingin, lalu buru-buru mengambil wudhu. Di dalam hati, ia tahu, penebusannya belum tuntas. Ia sering duduk di makam Basrul, membawa bunga melati dan air mawar. Di sana, Rosi berbisik dengan suara pelan, "Maafkan aku Basrul. Aku pernah cinta padamu, sebelum semuanya gelap." Ia tak tahu apakah arwah suaminya mendengar. Tapi duduk di sana, di bawah pohon Kamboja tua, membuat hatinya sedikit lebih ringan. Satu sore yang mendung, Rosi mendapat tamu tak terduga. Seorang wanita muda membawa anak kecil datang mengetuk pintu rumah kontrakannya. Rosi mengenal wanita itu. Namanya Yuli, istri tetangga sebelah yang suaminya dulu pernah dipinjami uang oleh Basrul, lalu terlibat cekcok hebat saat gagal bayar. "Bu Rosi," ucap Yuli pelan, "maaf saya datang tiba-tiba. Saya cuma mau bilang, makasih." Rosi tertegun. "Makasih?" Yuli mengangguk. "Dulu, saya sempat sakit hati sama ibu. Suami saya dulu hampir dipenjara gara-gara utang ke almarhum Basrul. Tapi waktu rumah ibu terbakar, dan semua harta hilang, saya tahu. Ibu juga sedang diuji. Dan sekarang, ibu bantu saya menjahit baju sekolah anak saya, padahal saya belum bisa bayar." Air mata Rosi menetes tanpa bisa dicegah. Ia menggenggam tangan Yuli erat. "Aku cuma ingin menebus apa yang bisa kutebus. Aku terlalu lama hidup dalam keegoisan." Yuli tersenyum. Anak kecil di sampingnya,
usia sekitar 5 tahun, menatap Rosi dengan polos. Tante Rosi nggak jahat. Tante Rosi cantik. Rosi tersenyum getir. Hatinya perlahan pulih. Namun, ujian datang bukan hanya dari luar. Suatu malam, ketika Rosi hendak tidur, ia menemukan sesajen di depan pintu rumahnya, berisi bunga 7 rupa, kemenyan, dan sebongkah batu akik berwarna merah darah. Ada secari kertas bertuliskan, "Jangan kau tolak berkah yang pernah kau punya. Panggil aku kembali, dan semua akan kembali." Rosi langsung menggigil. Ia tahu tulisan itu. Ia ingat bau kemenyan itu. Ia tahu makhluk itu belum sepenuhnya pergi. Ia hanya menunggu celah. Menunggu Rosi lengah. Menunggu ia kembali rindu pada kemewahan dan keserakahan. Tapi malam itu, Rosi mengambil air wudhu. Ia angkat sesajen itu, lalu ia kubur dalam tanah bersama lembaran kertasnya. Di atasnya, ia bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas berulang kali. Lalu ia siram dengan air doa yang ia simpan sejak ruqyah bersama Ustadz Rahmat. "Cukup. Jangan pernah datang lagi," ucapnya tegas. "Aku tak akan kembali pada gelap." Rosi tahu, godaan tak selalu datang dalam bentuk setan bertaring. Kadang ia hadir dalam bentuk kemalasan, keputusasaan, atau keinginan sesaat untuk hidup enak. Tapi Rosi sudah memilih jalannya. Ia rela miskin, asal tenang. Rela susah, asal damai. Dan setiap kali rasa penyesalan itu datang menghantui, Rosi menatap langit malam dan berbisik, "Ya Allah, aku tahu aku pendosa. Tapi jangan biarkan aku kembali tersesat. Bimbing aku sampai akhir hayatku." Kini, hidupnya bukan tentang melarikan diri dari masa lalu, tapi melangkah teguh ke masa depan. Meski dengan kaki goyah, asal arah tetap ke arah cahaya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bisyawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.